wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan menjalankan tugas saya, yaitu membuat video tugas UTS. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mia Ainun Wibowo dengan NPM 41182102500036. Saya dari PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah karakter Islam atau bisa disebut PAI, dosen Bapak Rizal Tahlevi LCMSI. Di sini saya akan menjelaskan al-hikam. Yang pertama ada manusia seperti dalam sebuah cangkir. Manusia diibaratkan seperti cangkir. Cangkir itu ada bagian luar dan ada bagian dalam. Kita sebagai manusia hanya bisa mengetahui apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, seperti bagian luar cangkir saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu berada di luar seluruh kehidupan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat segala isinya dalam cangkir tersebut, yaitu segala apa yang ada di dalam diri kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, yang niat kita, pikiran kita, dan semua yang kita lakukan, bahkan yang kita sembunyikan dari orang lain pun Allah pun tahu. Tidak ada yang kita bisa tutupi dari Allah. Sama seperti cangkir yang terlihat jelas dari luar, tetapi dalamnya pun Allah tahu, kayak kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua ada menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada resiko. Kalimat ini mengatakan bahwa jika kita menjalankan ibadah ada resikonya, seperti harus meluangkan waktu, tenaga, atau yang harus mengurangi aktivitas kita. Kayak misalkan kita lagi di kampus, terus terdengar azan, terus teman kita tuh kayak ngomong, "Soalim lu, mending kita ayo ke kantin ngerjain tugas." Terus kita kayak, ya Allah, mending kita sholat dulu di masjid baru melanjutkan aktivitas kita. Jika kita meninggalkan ibadah tersebut ada resikonya lebih besar, seperti mendapatkan dosa, hati kita gelisah, hilangnya keberkahan hidup. Apapun pilihan kita selalu ada resiko akibatnya. Lebih baik kita ambil resiko menjalankan ibadah karena manfaatnya jauh lebih besar daripada kita resikonya. Mending kita sholat dulu, jadi pikiran kita tenang, hati kita tenang, baru kita nugas kantin, ngobrol-ngobrol. Yang ketiga, ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hambanya. Penjelasan saya di sini, ibadah yang kita lakukan seharusnya bukan hanya ibadah yang butuh, yaitu ibadah yang kita kayak mau ujian nih. Ya Allah, semoga nilai saya bagus. Itu sama aja ibadah yang kita butuh, kayak meminta sesuatu. Sebenarnya ibadah itu memang wajar, tapi belum menunjukkan ketulusan kita. Yang lebih baik itu ibadah sebagai hamba Allah, kayak tulus sehari-hari kita, sholat 5 waktu, ikhlas, menjalankan sholat, taat, dan penuh kesadaran. Kita beribadah bukan sekedar ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena ibadah itu kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat kita yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita menjalankan ibadah itu dengan tulus, bukan hanya ibadah karena kebutuhan saja, itu nggak boleh, melainkan ibadah karena kesadaran diri kita, keikhlasan. Yang keempat ada jangan terburu-buru terhadap terkabulnya doa, dan jangan berputus asa jika yang engkau memohonkan itu terlambat. Kalimat itu berarti kita tidak boleh mengharapkan doa langsung terkabul dengan cepat, kayak, "Duh ya Allah, kapan ya doa hamba itu langsung terkabul?" Itu tuh gak boleh. Kadang Allah menunda doa
berdoa karena Allah tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberi apa yang kita minta. Jadi kalau doa terasa lama belum dijawab, kita tidak boleh putus asa atau merasa Allah tidak mendengar doa kita. Penundaan itu bisa jadi untuk menjaga kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita minta. Nah, jadi itu kita harus sabar karena ada mahfuzatnya. Man sobaru zofiro, barang siapa yang bersabar, maka dapatlah ia. Yang kelima, jangan mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya. Mengingatkan kita agar kita tidak menghabiskan tenaga dan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang negatif. Jika seorang yang bersungguh-sungguh pada sesuatu yang salah, misal bermalas-malasan, bermain terus, mengikuti hawa nafsu, atau melakukan keburukan, maka itu hanya membuat hidup kita sia-sia. Dalam ibadah, kesungguhan justru harus diarahkan ke tempat yang benar, yaitu kayak sholat 5 waktu, belajar agama, berdoa, puasa Senin Kamis, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kebaikan. Kayak hidup kita tuh harus positif terus, jangan melakukan yang negatif. Mutiara ahli kalam selanjutnya, yang pertama ada Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amali naksonur rojai yanda wuju di zalali, yang artinya di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat ar-roja, rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mudah putus asa sewaktu terjadi bencana kemaksiatan menimpanya. Maksudnya saya bisa menjelaskan, kita itu harus tetap beramal, tetapi jangan merasa amal kita yang menolong kita masuk surga. Amal cuma usaha, yang bikin selamat itu rahmat Allah. Jadi walaupun kita pernah berbuat dosa, kita jangan langsung putus asa kayak, kayaknya dosa hamba gak dimaafin deh. Itu selama kita mau meminta ampun dan berubah, Allah pasti masih mau menerima karena rahmatnya lebih luas dari dosa-dosa kita. Al-Hikam yang kedua ada Bismillahirrahmanirrahim. Udfanu judaka fi aradi humuli famana bata mimma lam yudfan yatimuni baju, yang artinya tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakkenalan, karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanamkan maka hasilnya tidak sempurna. Penjelasan saya di sini, tanamlah wujudmu dalam tanah ketidakkenalan. Kayak jangan terlalu pengen dipuji, terkenal, atau pamer. Kalau berbuat baik, lakukan saja. Jangan, kayaknya kalau amal 5.000 dilihat nih sama orang. Itu jangan, kita tuh harus ikhlas. Gak perlu diumbar-umbar. Kayak benih kalau ditanamkan benar di tanah, dia akan tumbuh kuat. Tapi kalau ditaruh cuman di permukaan, sebentar tumbuh lalu mati. Begitu juga kayak pamer, amal itu rapuh. Tapi kalau ikhlas, amalnya kuat dan bernilai di sisi Allah, itu akan diterima. Mutiara ahli kalam yang ketiga berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru ayajibahu syai'un wa huwal ladzi zuharu kulla syai'in, yang artinya bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dihijab atau dibatasi tirai oleh sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Di sini saya akan menjelaskan hikmah ini. Bisa dibilang kalau Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, dan jelas bukan Allah yang tertutup dari kita, tapi hati kitanya aja yang tertutup karena terlalu sibuk dengan dunia kita, kerjaan, kuliah, gadget, keinginan, dan lain-lain. Kalau hati kita bersih, kita bakal lebih mudah merasa dekat dengan Allah, kayak sholat. Jadi kita lebih mudah aja gitu dekat dengan Allah. Mutiara al-hikam yang ketiga ada Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil mautil qalbi adamu huzni alama fataku min
mufiqati wa tarku nadami ala mafa'altahu min wujudi zalik. Yang artinya di antara mereka tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan dan tidak adanya perasaan yang menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Di sini saya akan menjelaskan kita tuh harus mengecek keadaan hati yang baik itu hati yang masih merasa bersalah waktu kita berbuat dosa, lalai menjalankan sholat, kayak tadi sholat gak ya, kayaknya ntar aja deh sholatnya. Tapi kalau hati kita sudah gak peduli lagi, dosa dianggap biasa, ibadah ditinggal tanpa rasa apa-apa, itu tandanya hati kita mulai mati, kita gak merasa bersalah. Itu padahal tuh dosa yang sangat besar, kayak melalaikan waktu sholat itu tuh gak boleh, kita harus tepat waktu. Mutiara alikam yang kelima ada bismillahirrahmanirrahim, la sogirota idha kubalaka adluhu walaka birota idha wajahaka fadluhu. Yang artinya tidak ada dosa kecil jika kau yang dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan kepada karunia-Nya. Di sini akan saya jelaskan tidak ada dosa yang kecil di hadapan keadilan Allah, artinya jangan meremehkan dosa yang kecil karena tetap saja itu dosa. Tapi jika ada dosa yang besar di hadapan rahmat Allah, artinya dosa besar pun bisa diampuni kalau kita sungguh-sungguh tobat, karena rahmat Allah sangat kuat. Jadi kita jangan merasa sepele sama dosa kecil, tapi juga jangan putus asa kalau punya dosa yang besar. Kayak kita tuh harus tetap minta ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pemaaf. Tapi jangan dilakukan kembali kalau kita sadar itu dosa kecil. Sekian video tugas UTS saya. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.